halaman yang betul kitab halaman 268 Fadlul bukai min khasyatillah. Kata biasa saat dari nyawas monggo kita awali kelawan doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya rabbi zidni ilman wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walaka syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul bukai min khasyatillah. Fadlul bukai keutamaane nangis min khasyatillahi krana wedi maring Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang membaca Quran, ternyata yang dibaca isinya tentang siksa kubur. Terus dia menangis. Atau menjelaskan tentang kehidupan nanti di mahsyar. Terus nangis. Atau menjelaskan tentang siksa neraka, nangis. Masya Allah. Ini bisa menjadikan sebab Gusti Allah mengampuni dosa-dosanya. Kalau ada orang menangis terus wedi karena Allah, wedine niku memang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka neraka tidak akan berani menyentuh jasadnya. Fadlul bukai min khasyatillah, keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarafi hadhil ummatil muhammadiyah, termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma jaa fi fadlil bukai min khasyatillah, yaitu keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nangis itu memang benar-benar takut kepada ancaman Allah, takut kepada siksa Allah yang Allah kabarkan melalui Al-Quran. Dia baca Quran, pas kok adab siksa kubur, terus nangis. Masya Allah, ini luar biasa. Itu suatu keutamaan, suatu kemuliaan. Waqad akhbar Rasulullah alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan annal baqiyah, sesungguhnya orang yang menangis min khasyatillah karena takut kepada Allah, huwa minas sab'ah,
dia termasuk 7 golongan alladzi yudilluhumullah, yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala fi dhillihi, di hari atau di mana tidak ada naungan, yauma la dhilla illa dhilluh, kecuali kelak naungan itu hanyalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu daripada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelak tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dan di mana itu? Di mahsyar. Di mahsyar, di mana nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Terus termasuk 7 golongan ini adalah al-baqi min khasyatillah, yaitu orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, menangisnya ini macam-macam. Kadang dia baca Quran, kemudian ternyata pas menjelaskan tentang siksa kubur kok faham terus nangis. Nah, ini beruntung sekali orang seperti ini. Nanti jenengan ngonten, Pak. Utawa sholat tasbih karena tobat kepada Allah, terus dalam pikirannya muncul dosa-dosa sing biyen, ya Allah aku biyen tau dosa nglakoni ini, terus nangis. Napa jenenge menyesal dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Ini keberuntungan sekali iso nangis. Nek para sahabat biyen diceritani swarga nangis. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang kabar surga nangis. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang kabar neraka nangis. Orang-orang guyune blas. Niki para sahabat. Mengapa mereka kok nangis padahal yang diceritakan surga? Jadi rasanya itu ora pantes ngono mendapatkan surga. Jadi ngoco nang awake ora pantes, ya Allah. Terus ketika diceritani swarga neraka wedi, engko ndang aku mlebu neraka, seperti itu. Jadi diceritani swarga nangis, diceritani neraka nangis. Ngoten. Wa annahu la yu'adzabu yaumal qiyamah, dan sungguh orang yang bisa nangis dan nangisnya itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, la yu'adzabu yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat tidak akan pernah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih monggo belajar nangis. Belajar dadi gembeng nggih. Lho, karena nangis sing ngrawet di Gusti Allah niki nangis yang beruntung. Tangisan keselamatan kita di hari akhir. Ngoten. Ojo diwacakno surat ayat sing narangno adab mesam-mesem guyang-guyu. Wah, iki blaen iki. Kita kon apa guyang-guyu? Enggak. Orang ngerti maksudnya nih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, riwayat hadis saking Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi Abdullah bin Abbas dan Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, ainani la tusummuhu minan, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Terus Kanjeng Nabi, ainani, ada 2 mata, la tamussuhu minar, yang mana 2 mata ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka.
Ainun bakat min khasyatillah. Pertama adalah mata bakat min khasyatillah, yang dia pernah nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun, dan yang kedua mata batat tidak bisa tidur, tahrusu fi sabilillah, karena menjaga peperangan di jalan Allah. Jadi jogo, moto sing digawe jogo, mengamankan pasukan supaya tidak ada pasukan yang menyelinap dan mengamankan teman-temannya. Jadi ora turu begadang krono begadange mboten nang warung kopi, mboten nggih, mboten wifi-an, mboten. Sakniki kan ngoten. Begadange nang warung kopi wifi-an. Ambek ngomong ngalor ngidul, mboten. Begadange pas fisabilillah. Jadi njogo pos untuk keamanan teman-teman prajuritnya. Sing nomor tunggal wau, mata yang pernah menangis karena merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kula kali panjenengan dereng nate, monggo ayo belajar nangis wedi ambek Gusti Allah. Iki dipaksa mbuh ya apa? Angel nggih. Nggih, swarga niku angel jenenge kok. Jaminannya nopo? Jaminannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah, la yaliju, ora bakal melbu annaro ing neraka sapa rajulun wong lanang baka kang nangis sapa rajul min khasyatillahi saking krana wedi marang Gusti Allah. Seorang yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nggih macam-macam nggih, eling dosane saged utawa waktu maca Quran terus nangis ngoten. Hatta ya'udal labanu fid dur'i, hatta sehingga ya'uda balik apa al-labanu banyu susu fid dur'i ing dalem kantongi banyu. Artinya mustahil sampai air susu sampai kembali pada nopo teteknya, ngoten mawon wis. Artinya tidak mungkin. Jadi selamanya seorang yang nangis karena takut kepada Allah itu tidak akan pernah dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajtami'u hubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam. Dan tidak akan pernah kumpul hubarun fi sabilillah, debu yang muncul dari peperangan sabilillah, wa dukhanu jahannam, dan asapnya neraka jahannam. Jadi debu yang muncul karena peperangan di jalan Allah dan asap neraka jahannam ini tidak akan pernah kumpul. Artinya orang yang nangis terus dia nangisnya itu gara-gara takut kepada Allah, maka selamanya tidak akan pernah dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, muga-muga kula kali panjenengan ditadekno wong sing model ngenten iki. Amin. Allahumma amin. Kira-kira saged dilatih ta? Nangis wedi Gusti Allah niku saged dilatih. Dalam aman tuh. Ngoten nggih. Nggih. Nangis iku wong sing gembeng. Wong sing gembeng iku wong sing atine ora atos.
Ngoten. Dadi wong sing iso nangis mestine atine sing gembuk. Ngoten nggih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat riwayat hadis saking Abu Hurairah. Abi Hurairah mengatakan lamma nazalat tatkala turun ayat afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun afa min hadzal hadits, maka apakah terhadap pemberitaan ini, maksudnya pemberitaan Al-Quran ini, ta'jabun, kalian heran, maksudnya kalian takdziban, kalian mendustakan, wa tadhakun, dan kalian menertawakan, wala tabkun, dan kalian tidak nangis. Al-Quran ini baka ashabus suffah hatta jarad dumu'uhum ala khudu'ihim. Ketika ayat ini turun dan dibaca oleh Rasulullah, sahabat yang ada di sekitar Rasulullah, yaitu mereka para ashabus suffah. Sinten ashabus suffah? Yaitu orang-orang sufi yang tinggalnya di emperane Masjid Rasulullah, yang tinggal di emperane dalamnya Rasulullah, yang diketuai oleh Abu Hurairah. Mereka tidak kerja, mereka tidak mencari nafkah, mereka hidupnya hanya untuk belajar Quran, mengajarkan Al-Quran, sehingga oleh Nabi ketika ada orang masuk Islam, ya, ashabus suffah inilah yang disuruh untuk membimbing, mempelajari hadis-hadis Kanjeng Nabi. Jadi mereka mewakafkan dirinya untuk jihad fisabilillah, mewakafkan dirinya untuk mempelajari Al-Quran, hadis, pokoknya di sekitar Rasulullah. Apapun kebutuhan Rasulullah dipenuhi oleh mereka ashabus suffah. Ashabus suffah ketika mendengar ayat ini turun dibacakan oleh Rasulullah, baka mereka nangis, hatta jarad dumu'uhum, sampai mengalir air matanya ke pipi-pipi mereka. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hissahum, kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan perasaan mereka, jadi merasakan perasaannya ashabus suffah yang podo nangis kabeh ketika turunnya ayat afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun, Rasulullah pun menangis. Baka ma'ahum, Rasulullah pun menangis bersama mereka. Fabakaina bibukaihi, maka pecahlah tangisan itu. Jadi para sahabat suffah ini sebelumnya sudah nangis. Ketika melihat Rasulullah nangis, mereka pun semakin menjadi-jadi nangisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, la yalijun nar man baka min khasyatillah, tidak akan dimasukkan ke neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadkhulul jannah musirrun ala ma'siyatin, dan sebaliknya tidak akan dimasukkan surga siapa? Musirrun ala ma'siyatin, orang yang terus menerus mengerjakan maksiat, terus menerus melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, terus menerus wani ngelakoni maksiat. Walau lam tudnibu la ja'allahu biqaumin yudnibun fayaghfiru lahum. Padahal terus Kanjeng Nabi niku kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, semua umatku itu akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, illa man aba, kecuali orang yang menolak. Ketika para sahabat mendengar dawuhnya Kanjeng Nabi seperti ini, dia terheran-heran, kok ya ono wong sing nolak gak gelem dilebokno swarga.
Ya Rasulullah, siapakah orang yang menolak tidak mau dimasukkan surga itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, melaksanakan semua apa yang aku perintahkan, maka dialah yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang bermaksiat terus-menerus, gak gelem leren, gak gelem tobat, faqad aba, dialah umatku yang tidak mau dimasukkan ke surga. Jadi lek ten niki wau kan la yadkhul jannah musirrun ala maksiatin. Tidak akan dimasukkan ke surga orang yang terus-menerus melaksanakan kemaksiatan. Jadi orang gelem tobat. Maksiat siji dilakoni, maksiat loro, maksiat telu, A sampai Z dilakoni kabeh. Gak gelem tobat sampai mati. Nah, ini orang tidak akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong maksiat, dampak buruk terhadap orang yang melaksanakan maksiat tidak mau tobat niki luar biasa dampaknya. Dampaknya tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi dampaknya juga kepada lingkungan, kepada masyarakat. Pertama, untuk pada dirinya sendiri. Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau maksiat kepada Allah terus gak gelem tobat atas kemaksiatannya, maka siap-siap untuk dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjine Allah dalam Quran, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama lahu min mukrim, maka tidak ada orang yang memuliakannya. Kalau sudah dihinakan oleh Allah, orang yang dahulu memuliakannya akan berbalik menjadi menghinakan. Nah, kita lihat sering sekali kejadian seperti itu. Oh, biyen dimulyakno karena jabatannya misalnya. Ketika aib dibuka oleh Allah, karena kemaksiatannya sendiri. Orang yang dulunya memuliakan berbalik mencaci mencelanya karena di hadapan Allah sudah dihinakan. Kemudian orang yang berbuat kemaksiatan terus tidak mau taubat atas kemaksiatannya, malah terus menerus melakukan kemaksiatan itu, maka dia terhalang dari rezeki. Sabdaipun Kanjeng Nabi, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalang dari rezeki bidzambi yusibuh, sebab dosa yang terus menerus dia lakukan. Jadi pun enak-enakan, tapi kok yo no wong sing ahli maksiat terus menerus, tapi kok yo rezekine luar biasa, digerocok rezeki mbek Gusti Allah. Awak yo sehat terus, keluargane yo bahagia terus, weh koyo gak tahu sat duwike. Nah, ini malah hati-hati nih. Hati-hati dengan hal seperti ini. Engko ndang koyo Firaun. Nggih. Engko ndang koyo Firaun, moro-moro dicabut kaget, cabut nyawane kaget. Tapi paling tidak kula kali panjenengan niku nek ape ngelakoni maksiat niki, satu, takut nanti dihinakan oleh Allah. Dua, takut nanti terhalang rezeki kita. Artinya rezeki yang berkah tentunya. Rezeki yang menjadikan sebab kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa lek rezeki dikai rezeki akeh tapi semakin jauh kita menopo. Terus dampak buruk terhadap lingkungan nopo? Terus Kanjeng Nabi niku, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adabin min indihi. Ketika telah tampak merajalela kemaksiatan di kalangan umatku, nang pasar kemaksiatan,
nang kampung, nang embong, nang dia ono maksiat, ternyata ulamanya tidak bisa membendungnya, umaroknya tidak bisa menghentikannya. Siap-siap ammahumullahu bi'adabin min indih, maka siap-siaplah Allah akan meratakan adabnya di situ. Nonton. Nanti Jombang muga-muga aman. Nah, kepingin aman ya nopo? Ketika ada kemaksiatan, ya harus kritis. Ono kemaksiatan merajalela misalnya, ulamanya, umaroknya ikut sigap. Nonton. Ojo sampai dijiarno, dibiarno. Nonton. Bisa jadi adanya gempa, adanya tsunami. Niku nggih. Kita iman saja dengan firman Allah, kita iman saja dengan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Quran itu kan surat Ar-Rum ya. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi kerusakan telah nampak di darat dan di laut disebabkan bima kasab aydin nas, disebabkan ulah tangan-tangan manusia, liudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian akibat amal perbuatan yang mereka lakukan. Tujuannya la'allahum yarji'un, supaya mereka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tadi Al-Qur'an sampun dawuh adanya kemaksiatan di laut dan di darat kok tidak bisa ditanggulangi, maka akan ada bencana. Dikuatkan sampai hadis Kanjeng Nabi, lek wis merajalela ternyata nggak bisa dihentikan, Allah yang menghentikan dengan caranya. Mbuh dikei gempa, mbuh dikei tsunami, mbuh dikei angin lesus, wallah. Mbuh dikei likuifaksi. La'allakum yarji'un, la'allahum yarji'un, supaya kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten tujuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu 'ainin bakiyat yaumal qiyamah illa 'ainun ghaddat an maharimillah. Terus Kanjeng Nabi, kullu 'ainin bakiyah, semua mata manusia kelak di hari kiamat itu akan menangis kabeh. Mripate menungso iku ndrenginging nangis terus menerus benjing wonten ing dina kiamat, illa ainun ghaddat an maharimillah, kecuali mata yang bisa menahan diri dari apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ono meripat isok menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti meripat gak dike maksiat, nggih. Gak gelem delok perkara maksiat, maka meripat seperti inilah yang tidak akan menangis kelak di yaumil qiyamah. Wa ainun saharat fi sabilillah, dan mata yang tidak tidur fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika ada perang fi sabilillah, nah, dia di malam hari terjaga, gak iso turu krana jaga musuh ojo sampai nyerang. Wa ainun kharja minha mithlu ra'sid dubab min khasyatillahi azza wa jalla, dan mata yang mengeluarkan tetesan air mata, dan air mata yang menetes tersebut min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga mata inilah yang kelak di hari kiamat tidak akan nangis. Rono nangis wis dientekno nang donya. Dadi benjing mereka mboten nangis. An Muslim ibn Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma igrawraqat ainun bima'iha, ma igrawraqat ainun bima'iha, tidaklah bercucuran
ainun bimaiha, tidaklah bercucuran mata bimaiha dengan air mata. Illa haramallahu sa'ira dalikal jasad anin nar, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasad yang ditempati oleh mata itu dari siksa api neraka. Jadi lek ana mripat iku manggon nang gene jasate wong, terus mripat iku kok tahu digawe nangis krana wedi marang Allah Subhanahu wa taala, maka jasad yang ditempati mata itu akan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Selamat saking siksa geni neraka. Wala salat qatratun an khaddiha fayarhaqa dalikal wajhi qatarun wala dhillah. Demikian halnya ketika mata itu mengalirkan tetesan-tetesan air mata, yang mana tetesan-tetesan air mata tersebut menutupi wajahnya sehingga wajahnya terlihat jelek, terlihat hina, maka kelak di hari kiamat tidak akan pernah dilemparkan atau tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Walau anna bakian baka fi ummatin minal umami ruhimu. Ini ki masya Allah. Walau anna bakian lan lamun sak temene wong kang nangis, baka nangis sapa man fi ummatin minal umam ing dalam kerumunane menungso kang akeh, ruhimu moko den paring rahmat kabeh. Ngenten maksudnya. Ketika ada di kumpulan kita ini, kumpulan pengajian misalnya, kok salah siji iki ana sing nangis krana wedi ambek Gusti Allah, mau kabeh oleh rahmat Gusti Allah. Yang ada di sekitarnya itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mulane iku kita perlu kumpul tiang-tiang soleh, kumpul marang orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mudah nangis karena takut kepada Allah. Kenapa? Kita yang ada di sebelahnya senajan toh gak iso nangis iki katut kesababan oleh rahmat Gusti Allah. Kami saya temriki nggih, Pak Topik nangis guguk-guguk. Maka semuanya akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pundi niku wae. Wa ma min syai'in lahu miqdarun wa mizanun illa dam'ah fa innahu tudfa'u biha biharum min nar. Wa ma min syai'in, dan tidaklah dari sesuatu illa lahu melainkan baginya miqdarun, ada ukuran, wa mizanun, dan ada keterbatasan, illa dam'ah, kecuali air mata. Fa innahu, karena sesungguhnya air mata, tudfa'u biha biharum minan nar, biharum minnar, karena sesungguhnya air mata yang menetes karena takut kepada Allah itu bisa memadamkan lautan api neraka. Kabeh iku ana ukurane, kabeh iku ana keterbatasane. Maksud iku udan sak deres-derese udan, nggih, iku iso mateni geni tapi geni gak gede. Ora iso mateni geni neraka tapi tetesan air mata, yang tidak seperti hujan banyaknya, itu bisa memadamkan biharum minan nar, yaitu bisa memadamkan lautan api neraka. Masya Allah, indah bahasanya. Udan saono drese ora iso mateni geni neraka, tapi Allah sing metu teko mripat niki iso mateni geni neraka. Masya Allah. Waqad akhbarana sallallahu alaihi wasallam anna tilka dumu'a allati takunu bisababil khaufi min Allah ya habbu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita anna tilka dumu', sesungguhnya napa jenenge air mata allati takunu bisababil khaufi min Allah, sesungguhnya air mata yang mengalir, yang keluar bisa babil khaufi, sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ahabbu ilallah Subhanahu wa taala, itu adalah
sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luh kita, air mata yang keluar dari mata kita, terus keluarnya itu bukan karena yang lain, keluarnya itu karena takut kepada Allah. Jadi mboten sembarang luh nggih. Luh sing derotos krana lara untu mboten masuk niki. Jadi lara untune terus nangis. Ora iki. Ora sing termasuk niki. Utawa luh nangis gara-gara kepaten misalnya. Mboten termasuk. Dadi luh sing metu mriki khusus krana bener-bener wedi marang siksane Gusti Allah. Nah, air mata yang seperti ini, yang keluar seperti ini, ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala, air mata yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqal, Kanjeng Nabi dawuh, laisa syai'un habba ilallah, tidak ada satupun yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala min qatrataini wa atharaini, daripada dua tetesan, wa atharaini, dan dua jejak. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang dua tetesan atau dua jejak. Qatrati dumu'i min khasyatillah. Tetesan pertama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qatri dumu'i min khasyatillah, menetesnya air mata karena takut kepada Allah. Wa qatri damin tuhraku fi sabilillah, dan tetesan darah yang mengucur keluar dari tubuh kita terkena senjata waktu peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tetesan itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal atharani, dan adapun dua bekas yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fa'atharun fi sabilillah, yaitu bekas fi sabilillah, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan nate ikut perang misalnya murung kafir, zaman saiki kan gak ono nggih. Kok ono klambine sahabat misalnya, sisa-sisa klambine sahabat sing tau digawe perang. Nah, itu bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ono senjatai sahabat yang sekarang masih dimuseumkan misalnya. Nah, itu bekas yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atharun fi faridatin min faraidillahi azza wajalla. Yang kedua adalah bekas ketika bekas dalam melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bekasi wudu, ngoten nggih. Nah, bekasi wudu, bekasi salat, ngoten. Bekas yang pernah dilakukan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula niku nanti ditakoni, napa sih Ustaz kok nek salat sunnah kok ngolang-alih? Sunat ini salat sunnah tahiyatul masjid di sini. Kemudian qabliyah zuhur pindah ke situ. Napa sih kok ngolang-alih? Memang dianjurkan, diperintahkan seperti itu. Kenapa? Untuk memperbanyak bekas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu akan jadi hujjah, akan jadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan mriki salat sunah terus mareh geser salat sunah kene ngoten. Nah, itu disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak bekas kita sholat. Fadlu husnidzan billahi wa adimur raja'i fi, keutamaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adimur raja'i fi, dan memperbesar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan diajarkan, boten cuma diajarkan tapi dianjurkan dan diperintahkan untuk menjaga husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Sampai kapan? Sampai mati. Ojo sampai suudzon terus mati. Naudzubillah. Itu ndadekno suul khotimah. Harus menjaga prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai dicabutnya nyawa kita, dan membesarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kadang kan kita pernah dengar, ya Allah ya ono ya ini duhur iku aku ya wis salat. Ya salat jamaah nang masjid. Asar ya salat jamaah nang masjid. Isya ya subuh tak belani salat nang masjid jamaah, duhur ya terus, tapi kok uripku yo cek ngene sih. Kok sik dadekno melarat ta sih. Ngono. Iki Gusti Allah adil tak gak sih jane? Nauzubillah min dzalik. Pun ngantos punya punya buruk sangka seperti itu. Jadi kula kali panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu diajarkan dan diperintahkan untuk selalu memperbaiki prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mulai kapan dan sampai kapan? Nggih mulai saat niki sampai mati. Ojo sampai suudon terus mati. Naudzubillah. Iku dadekno suul khotimah. Membesarkan harapan kepada Allah itu dianjurkan dan diperintahkan. Dungo kon makeh-ngakehno dungo. Ngoten. Jadi insyaallah bab niki akan kita baca pada Rabu depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.